Oke, selamat pagi menjelang siang semuanya. Ya, oke, sangat komunikatif ya. Oke, selamat pagi menjelang siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Wilson dan mari kita mulai pembicaraan hari ini dengan yang namanya tahun. Oke, ini agak ngambek ini. Oke, next saja kalau gitu. Kita mulai pembicaraan kita dengan yang namanya tahun 2024. At least for me, tahun 2024 itu bakal menjadi tahun yang sangat berkesan buatku. Aku nggak bakal lupain seumur hidupku. Kenapa? Karena tahun 2024 itu mirip banget sama yang namanya roller coaster. Kok bisa roller coaster? Banyak banget yang terjadi. Ups and down, puter-puternya banyak banget. Mulai dari gini nih, tahun 2024 adalah tahun terakhir aku kuliah. Yes, akhirnya lolos dari belenggu 4 tahun kuliah. Tapi waktu baru mau celebrate, waktu baru mau happy-happy, tiba-tiba kepikir, ini artinya aku udah harus cari kerjaan ya. Aku udah harus cari duit sendiri ya. Ngumpul duit buat nikah, beli mobil, beli rumah. Gimana ya cara orang-orang itu ngumpul ber-MM itu buat bisa dapetin rumah sebagus itu? Ditambah lagi waktu aku lagi overthinking, mikirin masa depan ini, pacarku yang udah 2 tahun bareng-bareng tiba-tiba ngomong, kayaknya kita sampai sini dulu aja ya, aku juga mau fokus masa depan. Wah, apa-apaan tuh? Tahun 2024 ini kok ups and down terusnya itu gila banget. Tapi selama 2024 itu yang paling berkesan atau bikin kena mental itu sebenarnya bukan yang diputusin pacar ya. Tapi yang paling kena mental adalah waktu aku nanya, habis kuliah mau ngapain? Nah, aku yakin pertanyaan ini akan jadi sebuah momen buat kita semua mahasiswa akhir. Mungkin yang sekarang pikir, aku akan jalanin bisnis orang tua. Atau mungkin aku udah tahu mau ngapain. Tapi bagiku at least orang yang akan membangun karirnya sendiri itu, wah ini pertanyaan yang gila banget. Habis kuliah mau ngapain? Mau kerja apa? Mau bangun ke depannya nanti masa depanku seperti apa? Itu bingungin banget. Lah, orang mungkin berpikir, kok bisa kamu bertanya seperti ini? Artinya waktu kuliah kamu ngapain aja? Gak mempersiapkan dirimu dong untuk bisa ready setelah kuliah. Terus aku merenung, aku flashback aku ngapain aja. Di tahun pertama dan tahun kedua aku kuliah, aku explore diriku lewat kepanitiaan dan organisasi kemahasiswaan. Ternyata suka nih sama event management, sama people development, sama pengembangan mahasiswa. Akhirnya aku join lah Student Council BEM UC di tahun 2022, which is kemungkinan 2 tahun yang lalu, aku jadi kepala departemennya. Dan di tahun lalu, aku dipercayakan menjadi seorang presidennya. Setelah itu aku merasa masih belum cukup nih. Oke, aku nggak boleh nganggur setelah 2 tahun ini. Aku masih ngelanjutin bisnis bareng temanku yang ngajak untuk merintis sebuah bisnis video production. Nah, bisnis video production ini aku menjadi CEO-nya dan jadi CMO-nya. Dan juga ini ada hubungannya sama tugas akhirku, which is bukan skripsi, tapi project musik video, scriptwriter dan director. Maksudnya aku cerita ini kenapa? Ternyata selama 4 tahun kuliah aku tuh nggak nganggur. Aku ngapa-ngapain kok. And then, kenapa aku bingung? Kenapa aku bertanya-tanya habis kuliah mau ngapain? Harusnya udah ada arah yang jelas dong. Tapi ternyata singkat cerita aku ketemu apa yang bikin aku bingung. Ternyata aku gak punya passion. Ini nih permasalahan yang kalau di sosmed atau kalau generasi di atasku, mungkin generasi Y, generasi X ngomong kayak, aduh ini permasalahan Gen Z banget. Kenapa sih harus passion? Perdebatan di sosmed itu banyak banget. Ada yang bilang gak usah ikut passion, realistis, cari duit. Tapi di sisi lain ada yang ngomong hidup kalau sesuai dengan passion itu enak. Tapi di sisi lain juga aku berpikir iya ya, dua-duanya ini bener, realistis sama yang satunya don't wanna be a zombie, living their whole life working on something that they hate. Aku gak mau juga kalau kayak gitu. Akhirnya aku mulai nih mencari kira-kira passionku apa. Terus aku lihat, loh tapi kan aku ngelakuin banyak banget tadi di belakang ya. Apa itu gak masuk kategori passion? Ternyata aku merasa waktu itu enggak. Itu ya cuma sekedar kewajiban, ngelengkapin CV, cari kredit poin kemahasiswaan, bangun supaya aku ya enggak nol melompong itulah. Terus aku mulai cocok-cocokin lah. Apa karena aku organisasi kemahasiswaan? Apa aku masuk korporat ya? Karena kan agak mirip-mirip ya, struktural, birokrasi gitu. Atau apa aku jadi filmmaker? Karena aku punya background video production. Atau karena aku lulusnya nanti SIKOM, ilmu komunikasi, aku jadi agensi aja nih, social media spesialis. Mulai nih cocok-cocokin, mulai dari awal aku kayak sudah petain. Tapi hasil ternyata kosong melompong. Aku gak dapet, malah tambah bingung, gak dapet jawabannya. Singkat cerita, aku marah, bingung, frustasi,
Dan aku sampai ngeluarin statement, emangnya kalau mau sukses perlu passion. Emangnya kalau mau kerja udah harus ada passion dari awal. Emangnya mau ngelakuin apa-apa atau mau hidup, itu harus sudah punya passion. Mulailah aku masuk ke journey untuk nentuin kira-kira masa depanku gimana, tanpa meninggalkan atau tanpa buang mentah-mentah si passion ini. Aku nanya kiri, kanan, orang-orang yang sudah lebih sukses, mentor-mentorku. Aku nanyain kira-kira passion itu apa. Dan ada satu kesalahan, bukan pencerahan tapi kesalahan yang aku ketemu. Kesalahan fatal bagiku dan bagi banyak Gen Z yang waktu ngadepin masalah ini tuh, dilakuin terus. Yaitu adalah miskonsepsi tentang passion itu apa. Passion itu sebuah rasa cinta. Dan cinta itu harus dibangun, setuju nggak? Cinta itu harus dibuild supaya pondasinya kuat. Kesalahannya di mana? Kesalahannya kita atau bagi saya adalah mencari-cari passion, bukan membangun passion. Inilah miskonsepsi yang saya temukan. Passion itu sering kita jadikan atau sering kita pikir hal yang kita suka atau tidak suka. Makanya banyak banget yang kayak gini. Waktu lagi ngerjain sesuatu yang berat, sesuatu yang susah. Kok susah ya? Kok beratnya? Kayaknya gak cocok sama aku. Bukan passionku nih. Kalau gitu tidur aja passionnya. Enak banget tuh. Kalau memang karena cuma terbatas rasa suka dan gak suka. Passion itu hasil dari eksplorasi dan juga belajar. You build it. Bukan ditentuin dari awal, bukan dicari, and then baru kamu take action. Ada satu cerita yang bisa nggambarin banget proses ini atau kayak bisa buktiin slide-nya di depan ini. Aku punya temen yang dia cerita itu waktu SD sampai SMA dia itu adalah orang yang serba-serbi KKM. Average, biasa aja. Nggak pinter-pinter banget, nggak bodoh-bodoh banget. Nggak berprestasi banget, tapi bukan juga pentolan dari sekolahnya. Ya biasa-biasa aja, nilainya juga biasa, orangnya juga biasa. Nggak pernah dilihat sebagai main karakter lah di sekolahnya SD sampai SMA. Dan waktu SMA dia ngomong gini, sepertinya nanti kalau aku udah dewasa, aku nggak akan pernah menjadi seorang leader. Aku nggak bisa nih kayaknya jadi seorang leader yang punya tanggung jawab besar harus nge-lead organisasi atau tim. Singkat cerita, dia masuklah ke masa-masa kuliah. Waktu kuliah, sama seperti di UC, kampusnya itu ada ketentuan untuk kredit poin kemahasiswaan, di mana dia harus ikut organisasi dan kepanitiaan. Dia join lah kepanitiaan dan organisasi. Untuk apa? Untuk ngelengkapin KP aja. Dia rasa ya udahlah, ini kewajiban, bosenin, biasa aja. Sebenarnya kalau nggak ngelakuin ya kalau nggak dituntut ya aku nggak mau. Tapi sebulan, 2 bulan dia ngelakuin itu, dia mulai ngomong ke dirinya, kok ternyata seru juga ya. Dan selain seru, ini kok ada benefitnya ya buat aku ya. Kok aku merasa ini cocok sama aku karena ini pekerjaan arranger nih. Dan aku suka banget nge-arrange something. Kok ternyata ini berguna ya nanti buat masa depanku. Akhirnya dia mulai suka, tiba-tiba tanpa ia sadari dia emotionally invested sama apa yang dia rasa membosankan waktu awal. Dia emotionally invested, dia thrive to become the best di dalam hal yang dilakuin. Dan dia juga merasa bangga kalau misalnya hal yang dilakuin ini benar-benar bagus dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Akhirnya dia nggak cuma berhenti sampai di kepanitiaan atau acara-acara kecil di kampus. Dia move on ke organisasi kemahasiswaan. Dia akhirnya dipercayain menjadi sebuah HOD, kepala departemen. Dan di tahun selanjutnya dia menjadi presiden dari BEM yang dijalani itu. Mohon maaf saya ternyata berbohong. Karena cerita itu bukan cerita karangan atau cerita orang lain. Karena itu sebenarnya cerita saya sendiri. Saya waktu SMA memvonis diriku sendiri, aku gak bakal akan jadi seorang leader. Aku gak bisa menjadi siapa-siapa. Karena ya aku cuma seorang average Joe di sekolah, NPC atau cameo kalau di film. Tapi ternyata waktu aku coba, walaupun aku gak ngeplan apa-apa ya, aku ikut kepanitiaan organisasi bukan karena passion, bukan. Tapi aku cuma just do it, taking action, and then ternyata aku mendiscover potensiku. Aku mendiscover passionku, aku mendiscover aku seperti apa. Dan ternyata aku akan membuat sebuah quote yang mewakili cerita dia itu adalah proses dulu, baru passion. Bukan sebaliknya. Proses dulu, kita ngerjain sesuatu dulu, belajar dulu, baru kita akan mendapatkan passionnya seperti apa. Dan ini bagiku adalah sebuah efek, kok jadi suka ya? Kok seru ya? Kok ternyata aku jago ya? Ini adalah 4 tahap yang sering banget kita lalui, tapi kita nggak pernah sadari, itu bahaya. Yang pertama, kita ngelakuin sesuatu itu ya biasa aja, bosen.
Karena ini cuma tuntutan eksternal aja, nilai, KP, atau mungkin tuntutan dari orang tua, dosen, guru, dan sebagainya. Tapi saat kita di fase when you don't care ini, tapi kita ngelakuinnya secara konsisten, ngelakuinnya dengan tekun, dengan penuh kesadaran, lama-lama jadi when you care. Kok ada benefitnya? Kok lumayan juga ya buat aku menambah value, CV, dan anything yang bisa meningkatkan harga diriku ini. Lama-lama jadi when you care a lot. Kok kira-kira ini bisa menjadi something nih buatku. Aku suka banget nih. Dan ini bisa menambah value diriku. Aku merasa bangga kalau misalnya kerjaanku diakui. Aku merasa bangga kalau misalkan kerjaanku ini bisa sesuai ekspektasi. Dan aku pokoknya mau jadi the best out of the best dari sini. Dan sampai ke stage yang paling terakhir, yaitu adalah when you can't imagine doing anything else. Dan walaupun aku nggak passion, nggak semangat waktu join ke panitia atau organisasi, at the end of the day, waktu aku mengurus pekerjaanku yang waktu itu, aku merasa kayak something is wrong kalau aku nggak ngerjain organisasi ini. Atau kayak something is wrong kalau aku nggak ngurusin organisasiku. Dan ini menjadi sesuatu yang sangat amat emotionally penting bagiku. Menjadi sebuah identity. Menjadi sesuatu yang melekat banget dengan diriku tanpa aku sadari. Maka dari itu, ada satu statement yang bikin aku ketawa waktu itu, yaitu ternyata passion itu, ngediscover yourself, itu mirip PDKT ya. Ada proses kita ngedeketinnya dulu. Apakah ini cocok atau enggak ya? Kadang-kadang bisa jadian, kadang-kadang tetap ada kemungkinan bisa nice try. Tapi enggak apa-apa. Itu adalah proses yang harus dinikmati, yang harus dilewati untuk bisa mencari sebuah passion ini. Sampai di sini, aku senderan di kursi, taruh bolpenku, tutup bukuku, dan aku menemukan bahwa aku akan berhenti cari-cari passion. Aku berhenti cari-cari passion, dan aku memutuskan untuk mulai aja dulu. Start taking action. Passion itu nggak pernah salah, passion itu nggak pernah berdosa. Tapi passion ini seringkali bikin kita stuck. Stuck dalam apa? Stuck dalam keraguan mau taking action. Aduh, kira-kira gimana ya kalau aku nggak suka nanti? Aduh, kira-kira gimana ya kalau ini bukan jadi passionku? Terus habis itu jadi takut. Gimana kalau aku nggak suka di tengah jalan? Gimana kalau berat? Kadang-kadang passion ini mislead kita, bikin kita bingung. Tapi passion itu nggak pernah salah. Tapi sumber akarnya itu ada dari miskonsepsi dari passion. Ingat, proses dulu baru akan ketemu passionnya. Mending kita mulai aja dulu. Kita alihkan fokus kita ke mulai aja dulu. Mulai ngapain kalau gitu? Mulai eksplorasi, mulai belajar. Jangan takut untuk keluar dari zona nyaman. Jangan takut untuk coba hal yang baru. Kita nggak pernah tahu potensi kita apa. Dan fun fact-nya dan jahatnya dalam kehidupan ini, passion kita itu seringkali muncul dari hal-hal yang kita nggak pernah tahu atau bahkan kita nggak sukai sebelumnya. Sebelum kita coba sebuah makanan yang asing bagi kita nggak pernah tahu kita bakal suka atau enggak. Sebelum kita coba sebuah olahraga, kita nggak tahu kita itu suka di situ, enjoy itu atau enggak. Sama seperti passion, sama seperti dalam kita mengerjakan kehidupan sehari-hari. Kalau kita nggak pernah coba, kita nggak pernah tahu proses baru passion. Ingat, passion datang dari hal-hal yang kita awalnya mungkin nggak ketahui, dan ternyata itu adalah passion kita. Kita nggak pernah berani keluar dari cangkang kita, ya sudah, itu akan menjadi sebuah butterfly effect yang kita nggak ngikutin jalurnya, ya udah menjadi sebuah kemungkinan aja kita nggak pernah lalui. Dan yang kedua, menurut saya paling penting adalah belajar memulai untuk mencintai. Mencintai apa yang ada di depan mata kita sehari-hari. Mencintai apa yang kita kerjakan. Kenapa kita harus mulai mencintai? Karena bagaimana kita mau mengenal cinta? Bagaimana kita bisa mencinta kalau kita nggak pernah belajar berusaha untuk mencinta? Mulai aja dulu. Start. Stop wondering, stop ragu, start. Karena dengan start, even though kamu gagal, at least kamu itu bukan berhenti di tempat yang sama, tapi kamu berhenti di tempat yang lebih advance. Dan ada satu quotes dari Jeff Goins yang mengatakan bahwa passion alone is not enough to sustain the work. Kalau kamu belum ketemu passionmu, it's okay. That is normal. Kamu butuh untuk melalui sebuah proses, dan hidup itu adalah proses. Gak tahu kapan, gak tahu di mana, gak tahu bagaimana kita akan melewati proses tersebut. Hidup adalah sebuah misteri, tapi yang penting kita berani untuk menjalaninya, kita berani untuk taking action. Sekali lagi, passion itu gak pernah salah. Tapi apa yang bikin salah? Yang bikin salah adalah di zaman sekarang ini, passion is overrated. Oke, stop wondering, start taking action. Karena tanpa aksi,
cintamu hanyalah mimpi. Nama saya Wilson, sekian dan terima kasih.